menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta Zoom atau ruang virtual. Bapak Ibu, saya harapkan silahkan duduk dengan keadaan siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mati kameranya. Bagaimana perilaku budaya positif ini bisa kita kembangkan melalui peran kita sebagai pemimpin. Bapak Ibu guru pemimpin, bukan kepala sekolah saja pemimpin. Bapak Ibu guru pemimpin pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu bermakna di kelas. Sehingga pagi hari datang, pulang ada yang dibawanya. 1 bulan ada diingatnya, 1 tahun ada yang diingatnya. Seumur hidup ada yang diingatnya. Itu pembelajaran bermakna. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Guru yang baik itu bukan guru yang sertifikasi Bapak Ibu ya. Bukan guru yang S2. Bukan guru penggerak. Tapi guru apa? Guru yang mampu memberikan pembelajaran bermakna kepada muridnya. Jadi untuk itu, tolong Bapak Ibu yang kami banggakan, melalui budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan di kelas masing-masing, supaya bisa kita desain agar pembelajaran bermakna itu dapat kita laksanakan dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu, sekali lagi, karena tadi protokolnya juga pakai pantun, saya juga harus siap-siapkan pantun ini. Nggak mau kalah kalau beliau buat pantun 2, inomat saya 1 kan Bapak Ibu. Baik, sakit kepala obatnya prokol. Dibeli di toko kelapa. Karena acara sudah dimulai Ibu protokol, izinkan saya membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara KKG secara daring, penyebaran budaya positif, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya yaitu doa oleh Bapak Jupen Hasibuan SPD. Kepada Bapak
Kami persilakan. Baik, 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan naimin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka rutinitas program KKG Sehati Rayon 2 Kecamatan Sosopan. Kami memohon kepadamu kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami dalam acara ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat membimbing anak-anak didik di tempat tugas kami masing-masing, sehingga siswa-siswi kami menjadi generasi yang tangguh. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan jauhilah kami daripada orang-orang yang mau berkhianat kepada kami. Allahumma Rabbana, jika boleh meminta kepadamu, berikanlah umur yang panjang dan barokah, rendahkanlah rezeki kami, yaitu rezeki halalan thayyibah. Sampaikanlah permintaan kami, khususnya pengurus KKG kami ini, birahmatika ya arhamar rahimin. Umumnya ya Allah, kami semuanya anggota KKG, terutama yang berhadir pada malam ini. Allahumma anzilir rahmah wasiyata wassalamata wadarajata alaina ya Allah, khususan anggota kami yang Zoom pada malam hari ini, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke. Sudah Pak.
Karena tadi Ibu protokol membawakan pantun, saya juga sama seperti Pak Kabid tidak mau kalah dengan pantun. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi ini dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah yang saya hormati, dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas yang sudah bersedia dan berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas arahan dan bimbingan Bapak. Semoga bisa kami aplikasikan di sekolah masing-masing. Kemudian yang saya hormati kawan-kawan anggota KKG Sihati Rayon 2 Kecamatan Sosopan yang luar biasa antusiasnya dan juga semangatnya. Terima kasih sudah berhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mohon maaf, di acara KKG kita bulan Juni ini, kami memang ada tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh instruktur kami, bahwa memang penerapan dan menyebarkan pemahaman budaya positif ini harus kami lakukan. Kebetulan pada tahun 2023, 2024 ini, kami memang dari Kecamatan Sosopan ada 3 orang yang ditugaskan ataupun yang sudah berhasil masuk ke Angkatan 10 calon guru penggerak Kabupaten Padang Lawas. Yang pertama Ibu Rukia Sawiana Sution SPD. Kemudian yang kedua adalah Ibu Masleni SPD SD. Dan yang ketiga adalah saya sendiri. Makanya Bapak Ibu, ini mohon izin Zoom kita ini kami rekam karena memang sangat diperlukan dalam tugas kami dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Bapak Ibu, kita lanjutkan konsep inti budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu, apakah persentasenya bisa berubah, berjalan, atau bagaimana Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Nggak bisa jalan? Sudah Pak. Bisa berganti dari yang tadi. Oh, Sudah berganti berganti, dari yang tadi. Oke Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif, yang pertama disiplin positif. Ini nanti materinya akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua posisi kontrol guru. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Masleni SPD SD. Kemudian keyakinan kelas, ini juga nanti akan saya sampaikan. Kemudian segitiga restitusi, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Rukia Sawiana Sution SPD. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa disiplin positif ini sudah banyak yang sudah kita aplikasikan di sekolah masing-masing. Yang digagas oleh Pak Kabid adalah pembacaan surah Yasin setiap hari Jumat pagi. Kemudian menyambut anak-anak pada waktu pagi hari.
Kemudian banyak lagi disiplin-disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mas Leni untuk menyampaikan materi 5 posisi kontrol gulu. Silahkan Bu. Ya Pak, terima kasih. Ya kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Lanjut, Pak. Pak Damri, saya skripnya, Pak. Lanjut, Pak. Sudah Bu, sudah. Belum, Pak. Oh, udah, Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Lanjut, Pak. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, teman. Berapa kali Bapak Ibu harus memberi tahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu pemantau. Lanjut, Pak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, manajer? Ya, terima kasih. Kemudian saya serahkan untuk selanjutnya kepada Ibu Rukiah Sawiyah Nasution SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Belum Bu, belum. Belum? Masih saya Bu. Bapak Ibu, Oh, kita lanjutkan keyakinan Bapak. kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pada intinya Bapak Ibu ini yang perlu kita musyawarahkan pada malam hari ini. Makanya nanti Bapak Ibu yang ada outputnya, hasilnya, maka itulah nanti yang akan mendapat sertifikat. Kemudian yang tidak ada outputnya Bapak Ibu, sekalipun beliau hadir malam ini, tapi sekolahnya tidak membuat output, mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak memberikan sertifikat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Biasanya di kelas kita kan selalu kita buat peraturan kelas. Sekarang mari kita ganti Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan itu Bapak Ibu tidak perlu dimusyawarahkan dengan anak didik, tapi kalau keyakinan kelas ini dimusyawarahkan langsung dan juga dibicarakan langsung dengan anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Sangat geligay. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Arahan tu guru. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat.
Keyakinan kelas itu dibuat sedikit saja, simple. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau prosesnya kami tidak minta untuk Bapak Ibu, tapi hasil daripada keyakinan kelas ini kita tuliskan nanti. Ini sama Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Cuman peraturan kelas itu biasanya memakai kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita hanya memakai kalimat-kalimat positif. Kita tidak memakai kalimat negatif. Misalnya tidak boleh. Dalam itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kalimat tidak boleh. Misalnya, biasanya kan peraturan sekolah itu tidak boleh ribut. Itulah misalnya contohnya kita buat. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita ganti bahasanya tidak boleh ribut itu dengan bahasa yang lebih positif? Contohnya, menjaga keamanan kelas. Kita tidak menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh tidak lagi menggunakan kalimat negatif. Kita hanya langsung menggunakan kalimat-kalimat yang universal, abstrak, kemudian mudah diingat, dan juga pernyataannya pernyataan yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu mudah memahaminya. Apalagi, tidak boleh mencontek. Itu kan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu jangan ada kalimat tidak boleh. Apalah kira-kira yang sama perintahnya dengan itu, tapi jangan menggunakan kalimat tidak boleh. Misalnya, jujur saja. Orang yang jujur itu kan berarti orang yang tidak mau mencontek hasil tugas temannya. Apalagi Bapak Ibu misalnya tidak boleh memakai sendal. Tidak boleh itu adalah kalimat peraturan. Sekarang kita ganti Bapak Ibu. Jangan lagi peraturan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira apa yang sama? Saya tanya dulu Bapak Ibu. Tidak boleh memakai sendal. Kira-kira kalimat positifnya apa? Yang sama artinya dengan itu. Ayo Bapak Ibu silakan dijawab. Pak Jupen. Ya Pak. Kira-kira apa itu Pak yang agak sama seperti itu tapi jangan menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh memakai sendal. Kira-kira apa? Oh begini. Saya bukan mau lawak-lawakan ya. Ya. Buka saja sepatumu gitu. Saya kebalikan. Buka Saya saja. biasanya tidak memberikan peraturan. Saya biasanya Pak tidak memberikan peraturan di kelas, akan tetapi saya adalah memberikan kebalikan sesuatu yang mengarah ke positif, betul Pak. Bagus Bapak Ibu. Misalnya seperti tadi. Tapi Bapak Ibu, ketika anak-anak melanggar, maka untuk memberikan tanggung jawab kepada anak itu harus ada keyakinan kelas ini yang kita sepakati bersama. Misalnya anak, ketika kita misalnya buat, itu kan tidak boleh memakai sendal. Itu kalau kalimat keyakinan kelasnya itu sama tujuannya memakai seragam lengkap ke sekolah. Itu dia kan. Dia tidak menggunakan kalimat negatif. Ketika anak memakai sendal, kita cuma tinggal hanya menunjukkan keyakinan kelas. Nah, ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat. Salah satunya apa? Memakai seragam lengkap. Kemudian anak itu kan akan menyadari bahwa sesungguhnya dia sudah salah dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu, makanya saya harapkan setelah kegiatan kita ini, keyakinan kelas ini harus kita buat di kelas masing-masing. Loro daw naron. Rodo non dot daw mga rapat ko ni Bang. Jadi mensollah rodo Bang. Oke. Ya, silakan Pak. Izin Pak Jupen. Tadi kan memakai pakaian seragam ketika kita menegur anak kita yang tidak memakai sepatu, ya kan Pak? Iya. Gini Pak. Saya tanya kembali. Saya tanya dulu ya Pak.
Nah, Boleh Pak? boleh, Misalkan boleh. tidak pakai dasi, ya. Ya, Bagaimana kita menegornya? Berarti sama juga. Baik dia ya, tidak pakai dasi, tidak pakai ikat pinggang, tidak ya, memakai kaos yang seragam, tidak memakai ya, sepatu. Keseluruhan berarti kita adalah menyatukannya, mengatakan pakaian lengkap. ya, Pakaiannya itu harus lengkap gitu, Pak. ya. Berarti Memakai tidak seragam secara detail lengkap, juga. boleh. Memakai seragam lengkap, boleh. Instruksi Pak Ketua, Ya, berarti kita harus banyak menggunakan majas. Kalau seragam sekolah kan banyak, mulai dari topi, dasi, pakaian rok atau celana, kaos kaki, ikat pinggang, dan sepatu. Itu maksud saya. iya. Iya, hanya kalimatnya harus kita ganti. Kalau misalnya sepatu yang tidak dipakai, berarti mengganti kalimat negatif tadi, alangkah lebih rapinya sepatu dipakai ke sekolah daripada sendal. Seperti itu boleh? Itu kalimat itu bukan kalimat keyakinan, Bu. Gini, Bu. Memakai seragam lengkap itu salah satu saja yang dilanggarnya, maka kita sudah bisa menjadikan seragam ini sebagai alat untuk untuk anak mempertanggungjawabkan kesalahannya. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak ada bedanya dengan peraturan kelas. Cuman kalau peraturan kelas itu memakai kalimat negatif. Misalnya tidak boleh ribut, tidak boleh memakai sendal. Ini kita ganti. Kita ganti Bu Milda. Jadi kita buat memakai seragam lengkap. Ketika dia tidak memakai sepatu, maka hukumannya ataupun keyakinan kelas yang dilanggarnya adalah seragam lengkap. Kemudian ketika dia tidak memakai topi, maka yang dilanggarnya adalah tidak memakai seragam lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Satu kalimat Makanya saya harapkan nanti silahkan Bapak Ibu outputnya ini, keyakinan kelas ini, silahkan dituliskan dalam karton, satu saja per sekolah, disepakati oleh semua guru yang ada di sekolah itu, kemudian dipoto, dikirimkan ke grup, maka tugas Bapak Ibu sudah selesai dan berhak mendapat sertifikat dari kegiatan kita ini. Bila mana outputnya itu tidak ada Bapak Ibu, maka sertifikatnya tidak akan kami berikan. Terima kasih. Ada lagi Bu Milda? ada Pak Ketua, Ya. instruksi, mohon maaf. Ada, Pak, Berarti ada. untuk menghilangkan kalimat negatif dalam membuat keyakinan kelas ini Ya. untuk semua subjek pada seragam sekolah itu. Iya. Misalnya, itu kan contoh Bu. Itu kan keyakinan kelas itu Bu, kuncinya harus dimusyawarahkan dengan murid. Kalau peraturan kelas itu tidak perlu dimusyawarahkan Bu, itu satu bedanya. Tapi kalau keyakinan kelas ini, apakah anak-anak mampukah kalian mengamalkan ini bahwa tidak boleh, bahwa memakai seragam lengkap ke sekolah ini kita buat keyakinan kelas? Siapa? Kami mampu mengerjakannya. Baru kita buat sebagai keyakinan kelas. Kita tanya dulu anak-anak apakah dia mampu atau tidak. Kalau memang anak-anak keberatan, maka itu tidak boleh kita buat sebagai keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Interupsi Pak Ketua. Ya, siap. Mohon maaf Bapak Ibu, karena melihat kondisi lokasi kita yang sering terganggu jaringan, langkah baiknya pada saat jaringan ini bagus, kita lanjutkan dulu materi, baru nanti kita jawab. Terima kasih Siap. Pak Ketua. Siap. Bapak Ibu, itulah output dari keyakinan kelas, itulah output dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Rukia Sawia Nasution SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Salam dan bahagia buat kita semua guru-guru hebat di Kecamatan Sesopan. Baiklah, kali ini saya akan membawakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah suatu proses